Pernah nggak sih kamu ngebayangin, ada satu tempat di dunia nyata, tapi jadi rumahnya para dewa? Bukan di surga, bukan di dunia bawah, tapi literally di atas gunung. Dan katanya, dari sanalah semua kekacauan mitologi Yunani bermula. Yep, ini kisah Gunung Olympus. Kamu pernah ngerasa hidup kamu tuh kayak dikontrol yang di atas sana? Entah itu atasan, guru, orang tua, atau bahkan takdir yang susah ditebak. Nah, orang-orang zaman Yunani kuno juga punya pemikiran yang mirip. Tapi buat mereka, yang di atas sana itu beneran tinggal di atas gunung. Gunung Olympus, tempat tinggal para dewa. Buat orang Yunani dulu, Olympus itu kayak pusat semesta. Semua keputusan penting, mulai dari cinta, perang, cuaca, sampai kematian, diputusin di sana. Bukan di ruang sidang, tapi di ruang pertemuan para dewa. Gunung Olympus itu beneran ada ya? Ada di Yunani. Tingginya sekitar 2.900 meter dan sering diselimuti kabut. Nah, kabut itu dipercaya sebagai pintu masuk ke dunia para dewa. Bukan kabut biasa, tapi pembatas antara dunia manusia dan dunia ilahi. Di puncak Olympus tinggal 12 dewa utama yang disebut Olympians. Ada Zeus si raja petir, Hera yang jadi ratu para dewa, Poseidon sang penguasa laut, Athena si dewi kebijaksanaan, sampai Hermes si kurir cepat dan licik. Tapi jangan bayangin mereka hidup rukun. Justru Olympus itu penuh drama. Mulai dari rebutan tahta, cemburu buta, perselingkuhan, sampai perang keluarga. Tapi kenapa sih cerita tentang Olympus masih terus diceritain sampai sekarang? Karena walaupun tokohnya para dewa, konfliknya tuh manusiawi banget. Ada iri hati, ambisi, cinta bertepuk sebelah tangan, pengkhianatan, semua ada. Bedanya, mereka bisa bikin petir, tsunami, dan ramalan masa depan. Yang menarik, para dewa ini juga sering salah langkah. Mereka nggak sempurna, malah kadang egois banget. Tapi justru itu yang bikin kita bisa belajar. Kekuatan bukan jaminan kalau kamu selalu benar. Dan makin tinggi posisi kamu, makin besar tanggung jawab yang kamu tanggung. Gunung Olympus itu lebih dari sekedar tempat. Olympus adalah simbol, tempat kekuasaan, konflik, dan pilihan-pilihan besar. Di mana para dewa bukan cuma ngatur benia, tapi juga ngacoin hidup mereka sendiri. Jadi kamu pun bisa jadi Olympus buat hidupmu sendiri. Bisa jadi pengatur, penjaga, bahkan dewa di dalam cerita kamu sendiri. Tapi ingat, jadi yang di atas bukan berarti aman dari badai. Justru, angin di puncak gunung itu lebih kencang. Kalau kalian suka cerita-cerita mitologi yang relate tapi penuh drama dewa-dewi kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Masih banyak banget kisah seru yang bakal kita bahas bareng-bareng.